Assalamualaikum Bu Retno, apa kabar? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah, saat ini saya sedang dalam keadaan sehat ya, Bu. Hanya saja saya sedang merasa bingung, Bu, karena sedang memikirkan sesuatu. Ada yang bisa saya bantu Bu Retno? Jadi begini, Bu. Sebelumnya, Bu, apakah Ibu ada waktu senggang untuk berbincang? Ya, tentu saja Bu, dengan senang hati gitu. Kebetulan saya sedang senggang ngomong apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nanti. Jadi Bu, saya itu ingin menemukan solusi ya Bu, atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Mungkin setelah saya ceritakan pada Ibu Wiwin ya, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan begitu Bu. Memangnya ada masalah apa Bu Retno? Jadi begini Bu, ada satu orang peserta didik saya ya Bu, yang ketika pelajaran matematika itu dia seperti tidak bersemangat. Kemudian tugas-tugasnya pun cenderung tidak dikerjakan ya Bu, sering tidak mengerjakan tugasnya. Namun hanya di pelajaran matematika Bu, di pelajaran lain dia itu aktif ya Bu, kemudian tugas-tugas pun dia Baik, mengerjakan seperti itu Bu. Nah, di situ saya ingin memiliki gambaran gitu, Bu. Apa yang harus saya lakukan? baik. Tadi kata Bu Retno, ada satu peserta didik yang kurang bersemangat dalam pelajaran matematika dan jarang mengerjakan tugas juga ya. Terus apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya itu seperti apa begitu Bu? Sudah, Bu. Saya juga sudah memanggil anak tersebut ya, Bu. Kemudian menanyakan penyebab dia tidak bersemangat pada pembelajaran matematika ya, Bu. Ternyata dia itu tidak begitu menyukai pelajaran matematika, Bu. Lalu dari pengamatan Bu Retno, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika? Jadi Bu, setelah saya amati ya dan bertanya langsung pada siswa tersebut, jadi ternyata anak tersebut itu tidak menyukai pelajaran matematika itu karena dia itu tidak suka pada saat saya menyampaikan materinya Bu. Mungkin terlalu monoton, kemudian yang cenderung membosankan. Itu sih Bu berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan pada peserta didik Ibu? Saya tentu mengharapkan peserta didik yang bersemangat ya Bu, kemudian antusias dan mampu mengikuti pembelajaran agar hasil belajar tercapai ya Bu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu Retno lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar pada anak tersebut? Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan ya Bu, ternyata kurangnya saya menggunakan metode atau media pembelajaran yang lebih menarik gitu ya Bu, sehingga anak tersebut kurang memahami Bu dan bersemangat juga. Jadi Bu, hal yang perlu saya lakukan mungkin yaitu saya menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik, kemudian media juga yang bisa lebih anak tersebut ter apa ya
penasaran gitu, jadi antusias gitu. Dan juga menggunakan ice breaking, kemudian saya mungkin bisa menerapkan juga teknik stop agar tidak bosan juga ya Bu, dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu, Wah, seperti bagus itu. sekali Bu metodenya ya. Apakah metode yang akan Ibu lakukan tersebut itu akan berhasil, Bu? Oh, begini ya Bu. Jadi saya menyampaikan materi matematika dengan video yang lebih menarik serta soal-soal LKPD yang menarik dan menggunakan kuisis. Hasilnya siswa tersebut pun alhamdulillah ya Bu menjadi lebih antusias. Luar biasa sekali Bu Retno. Kalau kita rating dari 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan tersebut, metode tersebut Bu Retno? Ya. Kalau saya rating ya Bu, mungkin saya akan berikan rate 8 sampai 9 Bu. Lalu apa rencana Ibu ke depannya? Saya mungkin akan menerapkan metode pembelajaran ya Bu, yang bervariasi dan juga diselingi ice breaking seperti yang tadi saya katakan ya Bu, serta mengupdate diri saya, kemudian cara belajar saya yang berpihak pada murid ya Bu, agar tercapai juga tujuan pembelajaran baik dari segi murid ataupun dari segi saya sebagai pendidik. Baiklah Bu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan hal tersebut Bu? Ya. Mungkin yang dapat membantu saya ya Bu menyusun rencana tersebut, ada pun mungkin kepala sekolah, rekan sejawat, tidak lupa juga saya mengkomunikasikan juga Bu dengan wali murid. Ya, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu, karena hal ini pun akan saya lakukan secepatnya. Hanya mungkin hasilnya saja yang akan secara kontinu karena tidak akan instan gitu Bu hasilnya. Kapan itu Bu akan dilaksanakannya? Secepatnya ya Bu, agar murid dapat hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu Bu. Terus komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten ya Bu, secara terus-menerus mengupdate kolaborasi dan berbagi praktik baik di sekolah atau di luar sekolah ya Bu. Kemudian gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya pun diharapkan oleh siswa-siswi saya Bu. Baik Bu Retno, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Mungkin di sekolah saya ya Bu, dukungan sarana dan prasarana sudah saya dapatkan di sekolah, baik pun itu dari dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat. Mungkin ini yang perlu saya perbaiki hanya diri saya saja Bu, yang harus lebih konsisten begitu Bu dalam menjalaninya. Baik Bu Retno, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan tadi? Masya Allah Bu, saya merasa senang, kemudian saya tidak merasa bingung lagi Bu, karena dari perbincangan yang saya lakukan dengan Ibu, saya mendapatkan solusi juga Bu. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup. Terima kasih juga kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan mungkin keluh kesah saya ya Bu. Kemudian saya juga di sini dari perbincangan yang kita lakukan saya menemukan juga solusi ya Bu dari permasalahan yang saya rasakan. Terima kasih juga kepada Ibu.
Saya senang mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama ya Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi. Sampai jumpa Bu Retno. Assalamualaikum. Baik Ibu, sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam.